Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar lebih lagi dari firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini, untuk kami bersama-sama belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk memahami dan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang firman Tuhan, khususnya dalam berbagai macam hal yang terkait dengan tabernakel. Ya, jadi di pasal-pasal tentang tabernakel maupun pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang saat ini sudah sampai di episode yang ke-41. Di waktu yang lalu kita sudah belajar tentang puasa Musa. Puasa Musa ya, episode 40. Dan di episode 41 ini kita belajar tentang selubung wajah Musa. Selubung wajah Musa. Kalau di waktu yang lalu saya pernah mengatakan tentang rahasia kulit glowing Musa ya, bagaimana cahaya memancar dari wajah Musa ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Dan saat ini kita belajar tentang satu hal lagi, yaitu tentang selubung wajah Musa. Sebelumnya kita kembali mengingat tentang skema dalam kemah suci, yang ini menjadi gambaran juga perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Kita yang belum percaya, saat kita belum percaya, belum mengenal Kristus, kita berada di luar halaman. Kemudian di pintu gerbang merupakan titik awal kita bisa percaya, entah lewat apapun, Bapak Ibu saudara sekalian, yang pasti bahwa kuasa Roh Kudus itu yang membuat kita bisa juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat manusia. Kemudian di mezbah korban bakaran kita diingatkan selalu tentang adanya korban, yang itu menjadi satu syarat orang Israel ketika datang kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban, entah korban penghapus dosa, penebus salah, dan lain sebagainya. Dan kalau dihubungkan dengan konteks kita sebagai orang Kristen, Yesus menjadi korban tebusan untuk setiap kehidupan orang berdosa. Dan itu yang terus kita lihat, kita terus imani, kita terus pahami dalam kehidupan kita. Kemudian di kolam pembasuhan ini berbicara tentang baptisan air. Ketika kita sudah percaya, kita sudah bisa melihat korban Kristus dalam kehidupan kita, kemudian kita melakukan satu langkah komitmen untuk kita mengikut Tuhan lewat baptisan air, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Ini Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian pintu kemah ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Dan setelah itu kita masuk di ruang kudus yang merupakan gambaran. Yang pertama ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian. Di sana adalah kehidupan yang dipenuhi firman Tuhan. Kemudian ada pelita yang menunjukkan kehidupan kita sebagai terang dimanapun kita berada. Kemudian mezbah dupa yang menunjukkan kehidupan doa dan penyembahan yang bukan hanya di waktu ibadah tetapi juga tiap-tiap hari. Di pintu tirai ini berbicara tentang keinginan manusia, kerinduan manusia untuk melakukan semua kehendak Tuhan tetapi seringkali gagal. Maka ini juga berbicara tentang kedagingan manusia, berbagai macam hal yang itu sangat kuat yang membuat manusia tidak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Maka ketika Yesus tersalib, tirai di bait suci dikatakan terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Yesus menjadi satu jalan yang baru untuk kita sekalian dapat masuk ke hadirat Tuhan. Di ruang maha suci di sana tabut perjanjian berbicara tentang persekutuan yang intim dengan Allah Bapa di surga. Dan kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, kalau firman Tuhan berkata tidak ada orang yang dapat sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Itulah kita melihat bahwa Yesus membuka jalan yang baru. Kalau zaman dulu hanya para imam, orang Lewi, bahkan imam besar yang bisa masuk. Tapi kita sekarang, kita punya imam besar agung yang melintasi segala awan, dikatakan oleh penulis Ibrani. Dan kita
boleh masuk ke hadirat Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Dan yang lalu kita sudah berbicara tentang puasa Musa. Puasa Musa ini di Keluaran 34 ayat 28, di sana Musa bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Kemudian ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ada yang menafsirkan Tuhanlah yang menuliskan, ya. Jadi Musa dipakai sebagai alat, ya, untuk dikatakan ada dia menerima loh batu yang berisi firman Tuhan. Kemudian pengalaman spiritual Musa ini Bapak Ibu, ketika dia di gunung itu, di sana bersama-sama dengan Tuhan, tidak makan dan tidak minum. Hal itu juga yang kita lihat juga ada pengalaman spiritual para tokoh lain, seperti Elia, dia berjalan di padang gurun gitu ya, 40 hari, 40 malam oleh kekuatan Tuhan sampai di gunung Allah. Yesus juga saat dia akan memulai pelayanan, dikatakan dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. 40 hari, 40 malam Yesus tidak makan, tidak minum. Dan kita lihat Bapak Ibu, mengapa mereka melakukan itu, mengapa mereka berpuasa dalam konteks Musa untuk menerima firman Tuhan, menerima kemudian itu menjadi loh batu yang disampaikan kepada bangsa Israel. Di sisi lain, Musa juga mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan tidak menghukum bangsa Israel atas setiap dosa mereka, termasuk saat mereka menyembah patung anak lembu emas. Dalam konteks Elia kita melihat dia memulihkan kekuatan diri setelah dia mengalami, kalau sekarang ya, isu-isu kesehatan mental ini sangat santer. Elia pun bisa mengalami isu tersebut, mental health issues ya. Bagaimana dia diancam oleh seorang ratu, Isabel, dia ketakutan, kemudian dia melarikan diri, bahkan sampai dia ingin mati. Nah ini Bapak Ibu, kita seringkali berpikir hamba Tuhan itu kuat, pelayan Tuhan itu hebat, kemudian kalau orang ada di ladang Tuhan itu pasti kuat. Ya, ternyata tidak seperti itu. Ada kalanya mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan sampai seperti Elia, ya Tuhan sudah cukup, saya sudah selesai. Tapi Tuhan kemudian memulihkan. Dia datang, dia menjamah Elia, meminta Elia makan, kemudian Elia berjalan 40 hari sampai ke gunung Allah, dipulihkan kekuatannya. Dalam konteks Yesus kita melihat itu adalah persiapan untuk menjalankan pelayanan. Sebelum Yesus melayani, dikatakan dia dibawa padang gurun untuk dicobai iblis, 40 hari 40 malam dia tidak makan, kemudian ya setelah itu Yesus masuk ke dalam satu pelayanan yang dikhususkan baginya. Posisi dan situasi dekat dengan Tuhan membuat manusia merasa cukup. Jadi puasa bukan sekedar tentang ritual atau tirakat, tapi tentang relasi intim dengan Tuhan. Maka firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, kita kalau dekat dengan Tuhan pun ya bisa seperti Musa, Elia tersebut merasa cukup. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak terpikir karena Tuhan sudah membuat kita merasa cukup. Tapi ini bukan sesuatu yang diwajibkan ya Bapak Ibu. Seringkali orang latah kemudian saya mau seperti Musa, saya mau seperti Elia. Akhirnya dia melakukan puasa panjang tetapi tidak sesuai dengan arahan Tuhan. Akhirnya justru sakit dan lain sebagainya. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk dalam tema selubung wajah Musa. Selubung wajah Musa. Kalau kita melanjutkan pembacaan Alkitab yang sudah kita gumuli dalam Keluaran 34, di ayat yang ke-29 sampai 30 di sana dikatakan, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Ini Bapak Ibu, berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, setelah dia
berinteraksi, bersekutu dengan Tuhan. Kedua, loh, hukum Allah ada di tangan Musa ketika itu. Musa tidak tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Ini yang pernah kita bahas, kulit muka glowing ya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Nah, kemudian kita melihat apa yang terjadi setelah itu, ayat 33 dan 34. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya, tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat setelah kemudian bercahaya, Musa kemudian menyelubungi mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan, ditanggalkannya selubung itu. Kalau dia keluar, dikatakan dipakai lagi menyelubungi mukanya. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu saudara sekalian, disadari atau tidak, kita perlu mengakui bahwa persekutuan dengan Tuhan itu membawa dampak sampai ke aspek fisik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita lihat tentang selubung tadi, tentang cahaya wajah tadi, Bapak Ibu saudara sekalian. Seringkali kita berpikir kalau kita bersekutu dengan Tuhan, yang terdampak itu hanya aspek hati, hanya aspek rohani yang tidak kelihatan dari luar. Tetapi kalau kita lihat dari konteks Musa bahwa sampai ke aspek fisik itu pun terdampak. Jika kita berinteraksi dengan Tuhan, mengikut Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bahkan sampai aspek fisik, ya kulit wajah yang bercahaya. Ini tentang fisik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini yang kita lihat, kita harus sadari. Maka dalam segala apapun, kita percaya bahwa Tuhan itu menjaga, memelihara setiap kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Bukan hanya bagian dalam, tetapi juga bagian jiwa, mental, kesehatan mental, kemudian juga kesehatan tubuh. Persekutuan dengan Tuhan membuat kita bisa dikatakan terus hidup ya sesuai dengan firman Tuhan, dalam artian juga kita mau hidup sehat dan lain sebagainya. Jadi sampai dampaknya itu ke aspek fisik, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, kemudian apa kita melihat selubung wajah Musa. Kenapa Musa sampai pakai selubung wajah? Kenapa dia tidak biarkan agar wajahnya bercahaya saja? Kalau kita lihat bahwa dari ayat-ayat tadi, agar orang Israel itu tidak merasa takut ketika berhadapan dengan Musa. Dikiranya Musa ini orang yang mungkin setengah dewa atau apa. Maka Musa pakai selubung agar orang Israel tidak merasa takut ketika berhadapan dengan Musa. Dan yang kedua, agar orang Israel tidak melihat pudarnya cahaya sementara itu. Ternyata kalau kita baca di Perjanjian Baru, Paulus menyoroti peristiwa ini di 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 13. Di sana dikatakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Kita lihat Bapak Ibu, Paulus melihat dari sisi yang lain, bahwa Musa menyelubungi mukanya itu bukan hanya karena agar orang Israel tidak takut, ya, agar orang Israel itu tidak takut ketika berhadapan dengan Musa, tetapi dikatakan Musa menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel tidak melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Jadi kita melihat Bapak Ibu cahayanya sementara, nanti memudar, memudar, memudar. Ya. Nah Bapak Ibu, jadi agar orang Israel tidak merasa takut, kemudian agar orang Israel tidak melihat pudarnya cahaya yang sementara itu. Dalam konteks perjanjian baru, apa yang bisa kita maknai dari peristiwa ini? Bahwa yang pertama, selubung ini berbicara tentang firman yang belum tersingkap. Dan hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Ya, kita baca saja secara utuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 2 Korintus pasal 3, mulai dari ayat 1.
2 Korintus pasal 3 mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan di sana, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ini berhubungan dengan loh-loh ya. Jadi kalau dulu ada loh batu, sekarang dikatakan oleh Paulus bukan ditulis di loh batu tetapi oleh Roh Allah ditulis pada loh-loh daging yaitu dalam hati manusia. Itulah firman Tuhan. Ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum-hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ini kata Paulus ya, Bapak Ibu. Kita mulai dia bisa melihat, oh dulu itu pelayanan sebatas daging memimpin pada kematian. Kemudian saat ini dikatakan pelayanan roh. Ya, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Itulah yang dilakukan, yang dikerjakan Kristus dalam kehidupan kita. Ketika dia mati, dia memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Ketika dia hidup, dia membenarkan kita. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Artinya mereka belum sampai kepada pengenalan akan Kristus. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang dikatakan Paulus. Dia mengambil contoh, mengambil kisah ketika Musa menyelubungi mukanya. Itu ibarat dikatakan orang Israel yang berbicara, belajar tentang firman Tuhan, tetapi dikatakan mereka belum mengerti bahwa firman itu pada akhirnya ditujukan kepada akhirnya nanti Kristus. Ya, pusat dari firman Tuhan adalah karya Kristus dan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Maka sampai sekarang orang Israel juga belum bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada yang sudah bisa menerima, masih banyak juga yang belum bisa menerima. Nah, selubung ini berbicara tentang firman yang belum tersingkap. Hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara, kalau kita boleh mengenal Kristus sampai sekarang, mari
kita pun bukan hanya labelnya Kristen, tapi mau mengerti firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu ditujukan pusatnya adalah kasih dan juga karya Kristus dalam kehidupan manusia, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga, membenarkan setiap kehidupan kita. Maka kita bisa menghidupi hidup ini dengan satu keterus-terangan, Bapak Ibu. Saya katakan bukan dengan selubung, takut-takut dan lain sebagainya. Makna bagi kita saat ini yang penting. Mohon roh hikmat dan wahyu untuk kita dapat mengenal Allah dengan benar. Hidup dalam keterus-terangan, tidak suka menutupi yang tidak baik. Ya, kita melihat selubung itu kan berbicara juga tentang, kalau mungkin bahasa kasarnya itu topeng ya, hidup dengan topeng. Suka menutup-nutupi, tidak terus terang, dan lain sebagainya. Kita belajar dari firman Tuhan. Mari, di satu sisi kita bersyukur wajah Musa bercahaya karena persekutuannya dengan Tuhan. Di sisi lain juga kita belajar bagaimana selubung itu dipakai untuk orang Israel tidak tahu tentang pudarnya cahaya yang sementara. Nah, bagi kita sekalian, Kristus itu menjadi satu pusat dalam kehidupan kita, yang membuat hidup kita itu menjadi terang, bercahaya. Ketika kita ada dalam Kristus, dikatakan hidup kita bisa ditunjukkan dengan terus terang, tanpa kepura-puraan, dengan satu niat untuk memuliakan Tuhan. Kita dikatakan semua mencerminkan ya. Kita baca yang terakhir, ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini Bapak Ibu yang menjadi kemuliaan yang luar biasa. Dikatakan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. Karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, belajar dari selubung wajah Musa, kita belajar bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak hanya berdampak hanya kepada roh, jiwa, tetapi juga fisik tubuh kita. Disegarkan, dipulihkan. Ya, kemudian apa? Di sisi lain ketika Musa menyelubungi mukanya karena dia ingin orang Israel tidak takut. Di sisi lain dia juga dikatakan dalam Korintus tadi, tidak ingin orang Israel melihat pudarnya cahaya sementara itu. Kita belajar hanya Kristus, iman di dalam Tuhan Yesus, yang dapat membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan, mintalah roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, ini yang kita baca di Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1, di sana kita melihat satu lagi ayat yang ke-15. Efesus pasal 1 ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, betapa hebat kuasanya yang dikerjakan bagi kita orang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ya, jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Jika kita diberikan dikarunia roh hikmat dan wahyu, kita bisa mengenal Kristus dengan benar. Mata hati kita terang. Kita jadi tahu pengharapan apa yang ada dalam iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian, untuk kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dengan hati yang diterangi oleh Roh Kudus, sehingga segala apapun yang kita lakukan, kita selalu mengingat Kristus dan mempermuliakan nama Bapa di surga. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami Tuhan untuk mengerti bahwa persekutuan dengan Engkau membawa dampak dalam kehidupan kami, dampak yang begitu luar biasa. Di sisi lain Tuhan, biarlah kami hidup dalam iman kepada Kristus dengan iman yang benar, sehingga hidup kami dipenuhi oleh keterus-terangan, bukan kepura-puraan. Dan biarlah kami dapat menjadi terang, saksi-Mu dimanapun kami berada.
Memberkati anak-anakmu yang sudah mengikuti program ini dari manapun berada, dalam apapun yang mereka pergumulkan, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.